Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi perubahan dan pengembangan organisasi yang diawali dengan perkenalan kelompok. Nama saya Dava Nifatito, BP 21101155310616. Dan saya Feby Iqbal dengan nomor BP 21101155310621. Saya Alam Nasibuan, NIM 21101155310612. Perubahan dan pengembangan organisasi. Faktor perubahan. Yang pertama, lingkungan yang bersifat dinamis, kompleks, dan terkadang tidak dapat diprediksikan membuat organisasi harus melakukan perubahan secara berkelanjutan. Yang kedua, faktor-faktor yang menyebabkan perubahan berasal dari dalam maupun dari luar organisasi, yaitu faktor internal, tujuan, strategi, dan kebijakan organisasi, kegiatan, dan teknologi yang digunakan. Yang kedua, faktor eksternal, politik, pendidikan, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan teknologi. Lanjut. Menangani perubahan organisasi. Yang pertama, menilai kebutuhan terhadap perubahan, yaitu mengenali masalah yang timbul dan sumber penyebab masalah tersebut. Yang kedua, menentukan perubahan yang harus dilakukan, yaitu menentukan kondisi seperti apa yang diharapkan di masa depan dan mengidentifikasi hambatan untuk mencapainya. Yang ketiga, mengimplementasikan perubahan, yaitu melakukan perubahan baik secara bottom up atau instruktif maupun top down atau partisipatif. Yang keempat, mengevaluasi perubahan, yaitu apakah perubahan sesuai harapan, bagaimana jika dibandingkan dengan perubahan yang menjadi acuan. Step in organizational change process. Manager agent of change. Yang pertama, agent of change adalah seseorang atau sekelompok orang yang berusaha mengubah perilaku orang lain atau sistem sosial yang ada. Yang kedua, top-down change, perubahan yang ditentukan oleh manajemen tingkat atas, umumnya bersifat strategis dan komprehensif. Yang ketiga, bottom-up change, usul perubahan berasal dari individu yang ada dalam organisasi, didukung oleh manajer menengah dan tingkat bawah sebagai agen perubahan. Jenis perubahan. Perubahan tidak terencana. Employment change. Perubahan bersifat spontan tanpa ada arah dari agen perubahan. Misal, pemogokan liar yang membuat pabrik tutup atau konflik interpersonal yang menghasilkan prosedur baru dalam hubungan antara departemen. Kedua, perubahan terencana. Perubahan dihasilkan oleh usaha-usaha yang dilakukan oleh agen perubahan. Perubahan ini merupakan respon dari adanya perbedaan antara apa yang diharapkan dan kondisi aktual. Target perubahan, tugas, sifat dasar pekerjaan yang ditunjukkan oleh misi, tujuan dan strategi organisasi serta desain pekerjaan untuk individu atau kelompok. SDM atau personalia, perilaku, kemampuan karyawan serta sistem SDM yang mendukungnya. Budaya, sistem nilai yang dimiliki organisasi secara keseluruhan serta norma yang mengarah perilaku individu atau kelompok. Teknologi, teknologi untuk mendukung desain pekerjaan, mengatur aliran kerja, dan mengintegrasikan manusia dan mesin dalam sistem kerja. Struktur, susunan organisasi sebagai sistem kompleks termasuk birokrasi, jalur wewenang, dan komunikasinya. Unfreezing, orang merasakan adanya kebutuhan untuk merubah dan mempersiapkan diri untuk perubahan tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan 1. Membangun hubungan baik dengan orang-orang yang terlibat dalam perubahan. 2. Membantu orang menyadari bahwa perilaku lama tidak efektif. 3. Meminimalkan resistensi terhadap perubahan. Jogging. Pertama,
Tahapan implementasi perubahan. Orang mulai mencoba perilaku baru dengan harapan akan menaiki efektivitasnya. Kedua, hal ini dapat dilakukan dengan pertama, mengidentifikasi perilaku baru yang lebih efektif. Yang kedua, memilih perubahan yang tepat. Yang ketiga, mulai melakukan perubahan. Rephrasing. Tahapan di mana orang memandang bahwa perilaku baru yang telah dicobanya selama periode jogging menjadi bagian dari orang tersebut. Hal ini dilakukan dengan pertama, menciptakan penerimaan dan berkelanjutan terhadap perilaku baru. Yang kedua, menyediakan dukungan sumber daya yang diperlukan. Yang ketiga, menggunakan reward berbasis kinerja dan penguatan positif. Terima kasih. Lanjut pada Ali. For the Sorsen strategi. Satu, perubahan dilakukan melalui wewenang formal atau penggunaan reward dan punishment. Dua, perubahan diperoleh dengan cepat namun cenderung dilakukan karena adanya rasa takut terhadap hukuman atau keinginan mendapatkan reward. Pengaruhnya bersifat temporer. Tiga, sesuai untuk digunakan pada tahap unphrasing, yaitu meningkatkan pola lama dan mendorong terbentuknya pola baru. Rational persuasion strategi. Satu, perubahan dilakukan melalui pengetahuan, data empiris maupun argumen rasional. Dua, manajer harus menggunakan pendekatan rasional bahwa perubahan akan memberikan manfaat yang besar dibandingkan pola sebelumnya. Tiga, argumen bisa disampaikan oleh agen perubahan, ahli dari luar maupun melalui demonstrasi. Empat, perubahan yang terjadi lebih lambat dari strategi force coercion, namun hasilnya lebih tahan lama dan terinternalisasi dalam diri individu. Shared power strategi. Satu, strategi yang melibatkan partisipasi dari pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan perubahan sesuai dengan nilai, kebutuhan maupun tujuan individu atau kelompok. Dua, manajer memerlukan reference power dan keterampilan untuk bekerja efektif bersama berbagai pihak. Tiga, perubahan ini memerlukan waktu yang cukup lama, namun perubahan tersebut akan lebih tahan lama dan terinternalisasi dalam diri masing-masing. Pengembangan organisasi. Satu, pengembangan organisasi adalah suatu usaha jangka panjang untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam menghadapi kondisi lingkungan dan menyelesaikan permasalahannya. Dua, OD bisa dikatakan sebagai perubahan terencana plus, di mana OD menciptakan suatu perubahan dengan suatu cara yang membuat anggota organisasi dapat mengembangkan kemampuannya untuk secara aktif terus melanjutkan pembaharuan. Organization Development Process. OD memiliki outcome goals, berfokus pada pencapaian tujuan yang lebih baik, maupun proses goals, berfokus pada peningkatan cara orang-orang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Sukses atau gagalnya OD pada umumnya ditentukan oleh kekuatan dari action research, yaitu proses sistematis untuk mengumpulkan data, menggunakan data untuk merencanakan aksi dan mengevaluasi hasilnya. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi